Halo Sobat TikTok tersayang semuanya. Baca buku di dekat jendela sambil membaca menikmati udara segar. Sobat TikTok yang berbahagia, yuk sama-sama nonton video yang cutar-cutar. Pastinya dengan berbagai resep simpel dan satset dari warga TikTok. Berbagai rekomendasi tempat liburan hidden gems juga ada loh. Dan pastinya banyak juga keseruan aksi dari warga TikTok. Tentunya hanya di TikTok Wow. Siapa nih hayo yang memulai aktivitas barunya dengan godain bu gurunya seperti ini? Cantik. Lihat kebunku dengan bunga. Kulihat kamu, ku berbunga-bunga. Pantun. Rumah jomblo ada di Jogja. Mau jomblo kabarin ya. Ya Amsyong, mendalami peran banget nih. Auto dapat nilai 100. Yo hayo kita berjoget ria dulu sebelum memulai aktivitas hari ini. Seperti biasanya nih, Mimin mau ajakin sobat TikTok bergoyang bersama lewat rekomendasi dance TikTok hari ini. Yuk dimulai goyangannya kuy. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal les naik turun naik terus. Kau yang kasih kau maju, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal les naik turun naik terus. Kau yang kasih kau maju. Ciat. Nah, berjoget seperti ini udah jadi hal sederhana yang bikin bahagia. Yuk kita joget bersama sobat TikTok. Mau ngemil sambil nanam cabai di rumah juga bisa loh. Nah, ini dia nih tips nanam cabai ala warga TikTok. Check it out. Tutorial mau nanam pohon cabai. Kupas cabai, ambil bijinya, keringkan sampai kering. Ipuk biji cabai satu persatu. Siram pakai air. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selipkan di sebelah pohon lain. Tunggu sampai 3 bulan. Nah, inilah hasilnya. Iya, udah serius-serius, taunya dibercandain sama si emak. Mohon maaf mak, itu kenapa endingnya jadi pohon lidah buaya ya? Ngomongin soal tanaman, kira-kira tanaman apa ya yang pertama di dunia? Biar nggak penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Bang, tumbuhan pertama di dunia apa? Apakah rumput atau pohon durian? Terlalu. Ini kenapa jauh banget perbandingannya rumput sama pohon durian? Kamu suka makan dua-duanya apa gimana? Tapi menarik nih, apa ya tumbuhan pertama di dunia? Ternyata tumbuhan pertama di dunia adalah lumut. Udah ada sejak 470 juta tahun yang lalu. Dia muncul di zaman Ordovisium namanya. Ketika semua kehidupan berkembang dengan cepat. Katanya juga si lumut ini yang menyebabkan zaman es pertama kali. Karena 35 juta tahun setelah adanya lumut, tingkat karbon dioksida jadi turun banget. Suhu jadi dingin. Kita juga baru tahu tuh begitu. Berarti kalau kamu pengen rumah kamu dingin tapi hemat listrik, coba tumbuhin lumut. Oh, jadi si kecil lumut yang pertama ada di dunia nih. Kalau yang pertama di hatiku ya sobat TikTok dong pastinya. Biar nggak mager butuh penambah energi yang bisa membakar semangat nih. Tenang aja. Sobat TikTok bisa nih cobain mie doer yang bikin keringetan. Lah, emangnya Minya ngajak olahraga kok keringetan sih? Yuk biar nggak penasaran, kita simak. Berani-beraninya mas ini nyerokin sambal ke mangkok Mimin. Loh, kebanyakan ini mas. Katanya mereka jual mie pedas cuma 5.000 aja. Tempatnya juga enak lagi buat nongki. Lihat tuh mereka kalau nuangin sambelnya barbar banget. Ini super gak masuk akal sih. Mie kayak gini cuma 5.000, tapi topping ayamnya melimpah. Masih ditambahin smoke beef dan pangsit goreng. Fix orang-orang di sini nggak nyari untung. Nih yang jadi cuma 5.000 mie kobong, rasanya pedes manis gitu. Tapi Mimin lebih suka mie kobong jumbo. Tuh Mimin ditantangin makan mie-nya pakai sambal segunung dong. Ngawur sini, pedesnya nggak karu-karuan. Asli deh sampai bikin lidah Mimin mati rasa guys. Jangan coba-coba deh. Wow,
Maknyus sekali. Rasanya nampol dan bikin ketagihan. Cocok nih buat pecinta pedas. Eits, tapi jangan lupa makan makanan yang penuh serat juga ya, biar perutnya nggak buncit. Ngomongin soal buncit, emang iya ya kalau buncit itu tanda kista? Wah, bikin penasaran aja nih. Yuk kita simak penjelasannya. Dok, kalau perut buncit, pertanda ada kista ya di perutnya? Belum tentu, Besti. Jadi kista adalah kantong jaringan membran seperti kantong yang berisi cairan, udara, atau zat lain. Kista bisa tumbuh hampir di mana aja di dalam tubuh, termasuk di ovarium pada wanita. Nah, kalau ukuran kistanya membesar, perut otomatis akan ikut bertambah besar juga dan membuat perut kalian terlihat lebih buncit. Tapi kalian perlu waspada kalau ternyata kalian mengalami gejala berikut ini ya. Yang pertama yaitu sakit perut. Gejala kista ovarium yang paling umum adalah nyeri di sisi kanan bawah atau kiri panggul bawah. Rasa sakit tersebut biasanya konstan dan akan tetap berasa bahkan setelah siklus menstruasi kamu berakhir. Yang kedua, sakit punggung atau kaki. Ruang di panggul tidak terlalu besar, jadi tergantung di mana letak pertumbuhannya di panggul. Pertumbuhan massa abnormal tersebut bisa menekan syaraf yang berjalan di sepanjang bagian belakang panggul kamu. Wow, jadi udah tahu kan ciri-cirinya, Mam? Yuk bagiin informasi ini ke tetangga sekitar yuk. Iya, biar nggak banyak hoaks yang beredar. Nih, bisa kali ini olahraga sambil ikutan lomba menjelang hari kemerdekaan seperti ini. Yuk Bu, semangat yuk ikutan lombanya. Ya kali gitu nggak semangat, hati-hati balonnya pecah ya Bu. BTW ini bisa jadi sarana healing di kala penat dengan aktivitasnya sehari-hari loh Sobat TikTok. Ayo, siapa yang suka healing karena stres yang bikin pusing? Yuk, healingnya bisa nih sambil eksplor Pulau Sumatera yang belum terjamah sama warga kota. Jadi masih asri dan adem banget seperti ini nih. Jadi kali ini aku mau explore beberapa tempat yang ada di Pulau Sumatera. Penasaran mau kemana aja? Yuk tonton videonya sampai akhir. Perjalanan kali ini dimulai dari Jakarta menuju ke Padang. Jadi aku mampir dulu sebentar ke sini. Ini tuh nama pantainya Pantai Padang. Ini kalau ada sunset pasti cantik banget gak sih pantainya? Aku lanjut ke Sungai Penuh Kerinci. Dari pintu masuk menuju ke Danau Nyatu kita harus trekking dulu selama 2 jam. Dan treknya tuh menguras tenaga banget. Pas sampai lokasinya ini kebayar banget. Karena ternyata danaunya tuh cantik banget, jernih kayak gini, airnya biru. Di dalamnya tuh ada ikan-ikan kecilnya juga. Saking jernihnya semua yang ada di dalam air tuh kelihatan banget. Oh iya, ini tuh airnya dingin dan dalam banget. Jadi kalian yang mau kesini tuh harus hati-hati ya. Kalau nggak bisa berenang nggak usah deh. Luar biasa mantap jiwa. Bisa menikmati pemandangan alam dan hutan yang dipenuhi dengan kenangan. Maksudnya dipenuhi dengan pepohonan rindang yang menyejukkan mata. Yuk Mam, bisa nih ajakin keluarganya untuk camping atau piknik ke sini. Hayo, yang hobi jahil-menjahili terutama jahili pasangan siapa nih? Kayak abang satu ini yang bikin pasangannya jadi cosplay koala. Check it out. New couple challenge. Coba, kuat nggak? Kuat nggak? Bisa kan tahan lama? Hah? Lah? Hah? Bisa nggak? Woi, diliatin Emang nggak bisa turun sendiri kayak gitu? Turun sendiri? Hah? Haus nih, aku mau minum dulu ah. Iya, si kakaknya nurut aja tuh disuruh ayangnya. Auto jadi koala yang nemplok di tiang deh ya kan. Biar keseruan sama ayangnya jadi makin semangat, bisa nih bikinin menu sejuta umat buat pasangannya. Hayo, ada yang bisa tebak nggak nih? Markinton, mari kita tonton. Sumpah ini kok makannya malah dimainin kayak gini sih. Tapi semakin dimainin kayak gini tuh semakin enak guys. Jadi hari ini aku pengen bikin ayam geprek. Kayaknya dari dulu tiap hari deh gue sering banget makan ayam geprek, apalagi waktu SMA. Bener-bener bisa kayak siang sama malam tuh pasti makannya ayam geprek. Kalau misalkan udah langsung aja kita tumbuk cabai sama bawang putih udah kayak gitu, kalian geprek-geprek kayak gini. Jangan lupa juga buat ditambahin telur dadar, abis itu digeprek-geprek sampai halus dan tambahin keju dan jadi deh. Jujur ini sih bener-bener enak banget woi. Persis kayak di restoran dan rasanya seperti Wonder Woman. Kalian harus banget cobain. Wah gila sih, ini rasa ayam gepreknya dijamin mirip banget sama tempat makan di luar sana. Beh, dijamin Mam, keluarga Auto suka dan bikin nasi di rumah jadi cepet habis. Yuk cobain resepnya.
Sobat TikTok, si abangnya kenapa tuh? Kok pas mau naik becak malah jatuh sampai ditolongin bapaknya? Wah, yuk kita lihat. Aduh. Apa? Lemes, bisa nggak diantar ke rumah sakit situ, Pak? Bisa. Tapi uangnya ketinggalan di sana. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lemes banget ini, Pak. Cuma ke sana. Antar aja ya. Ya, mari. Saya. Ada bentar, Pak. Iya, mari. Bisa dong, Pak ya? Iya. Bisa, Pak ya? Bisa, mari. Ayo. Naik sini aja. Iya. Berhenti bentar, Pak, sini, Pak. Aku sebenarnya tadi nggak sakit, Pak. Iya. Bapak cita-citanya apa, Pak? Jalan di rumah. Oh gitu. Angkringan gitu kan enak. Daripada kayak gini capek ya, Pak ya? Iya. Bapak. Ya udah nih aku biayain buat bapaknya angkringan. Masya Allah, berkah selalu abangnya dan bapaknya ya. Bapaknya baik banget, jadi dapat rezeki yang gak terduga ya Pak. Lihat aja Sobat TikTok, tangan bapaknya sampai gemeteran dan si bapak sampai nangis. Siapa nih Sobat TikTok yang pengen punya penghasilan karena di rumah aja nih? Ups, sini Mimin kasih tahu ide jualan receh tapi hasilnya gak recehan. Karena bikinnya simple dan pasti banyak peminatnya loh. Kepo nih ya, check it out. Kita bikin ide jualan receh yang untungnya banyak, modalnya sedikit. Pertama, siapkan 6 buah sosis yang ukurannya agak panjang. Terus dibuka dulu ya plastiknya kayak begini. Nah kemudian ambil 1 buah sosis, belah menjadi 2 bagian. Terus setengah bagiannya dibelah lagi atau dipotong menjadi 3 bagian. Jadi dari 1 buah sosis bisa menjadi 6 bagian sosis yang kecil-kecil kayak begini. Oke, sosisnya udah dipotong-potong, sekarang kita bikin adonan kering. Ini semua bahan-bahannya udah aku tulis, tinggal diikutin aja ya. Untuk takarannya juga sudah lengkap. Kemudian bisa diaduk rata semua dan disisihkan ya tepung keringnya. Sekarang aku mau bikin tepung adonan basah. Ambil 8 sendok makan dari tepung adonan kering yang tadi sudah kita bikin. Terus ditambahkan air sampai nanti konsistensinya jadinya kental kayak begini. Nah, kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong-potong ke dalam adonan basah, terus masukkan ke dalam adonan kering, aduk sampai rata, terus masukin lagi ke dalam adonan basah, lalu dimasukkan lagi ke dalam adonan kering, terus dicubit-cubit supaya hasilnya keriting kayak begini. Jadi 2 kali adonan basah dan 2 kali adonan kering, terus langsung digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan kayak gini, tinggal diangkat. Dan ini dia udah jadi sosis crispy yang modalnya ekonomis tapi bisa untung banyak. Menggiurkan bingit ya kan? Wow, ini sih definisi kreasi jajanan zaman now. Pasti dedenya suka banget dan banyak banget nih bocil yang suka. Yuk mam, cobain bikin small business ini. Kan lumayan duitnya buat ditabung.